Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh memberikan kecaman keras terhadap bandara yang beroperasi di Kompleks Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah pada Selasa 25 November. Oleh menilai bahwa operasional bandara adalah bentuk kelalaian yang serius dan mengancam kedaulatan negara. Pasalnya tak ada satupun aparat pemerintah, baik otoritas penerbangan, bea cukai hingga imigrasi yang dapat masuk dan melakukan pengawasan di area tersebut. Sebagai informasi, Bandara Morowali diresmikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2019. Durasi operasional yang cukup lama tanpa terpantau ketat oleh aparatur negara secara konsisten, membuat bandara ini kemudian menjadi sorotan dan dianggap memiliki banyak kejanggalan. Desakan terkait pengusutan bandara di kawasan PT IMIP ini semakin menguat setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meninjau dalam pelatihan TNI di Morowali. Syafri mengonfirmasi bahwa bandara tersebut memang tak memiliki kehadiran bea cukai maupun imigrasi. Menanggapi penemuan itu, Oleh kemudian meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan hingga aparat pertahanan dan keamanan untuk segera mengambil langkah hukum. Oleh kembali menegaskan bahwa keberadaan bandara tanpa pengawasan negara bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, namun juga berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional, termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, hingga aktivitas ilegal lain yang tak dapat terpantau pemerintah. Sementara itu masih di pihak yang sama, Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, juga turut angkat bicara terkait kontroversi bandara di kawasan PT IMIP pada Rabu 26 November. Safri menyinggung pemerintah pusat yang baru meributkan masalah yang dianggapnya sudah lama terjadi. Ia bahkan mempertanyakan sikap lembaga negara seperti bea cukai, imigrasi, dan juga Kementerian Perhubungan yang terkesan hanya diam. Safri menjelaskan jika polemik yang muncul setelah temuan Menhan justru menunjukkan adanya kelalaian kolektif dari berbagai instansi vertikal yang memiliki pengawasan di daerah. Legislator PKB tersebut menekankan bahwa keberadaan bandara khusus di IMIP seharusnya menjadi perhatian serius sejak awal beroperasi, mengingat fungsinya yang sangat strategis. Jadi terkait soal bandara yang ada di PT ini sebenarnya bukan persoalan baru. Hanya pemerintah pusat saja yang baru mempersoalkan itu, karena sudah berulang-ulang kali kemudian saya menyuarakan soal itu, ya. Nah, justru kemudian pertanyaannya, selama ini kemana bea cukai, kemana imigrasi, kemana otoritas penerbangan selama ini? Nah, ini kan menjadi sebuah tanda tanya, negara selama ini kemana? Jadi kalau kemudian hari ini ribut-ribut soal itu, artinya ini memperjelas, mempertegas bahwa memang selama ini pemerintah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap itu. Ya, itu satu. Terus kemudian yang kedua, jangan-jangan ini hanya isu yang kemudian dimainkan oleh kelompok-kelompok elit yang punya kepentingan di PT ini. Karena begitu banyak persoalan yang terjadi di kawasan PT ini. Kenapa hanya soal bandara yang dipersoalkan hari ini? Di sana ada kejahatan lingkungan yang merugikan negara triliunan. Begitu juga di sana ada pelanggaran K3 yang merupakan bentuk pelanggaran HAM. Tapi kemana negara selama ini? Artinya, saya menyampaikan bahwa inilah momentum kita, momentum pemerintah kalau mau serius mengurusi kedaulatan ketahanan nasional maupun kedaulatan dalam hal pertambangan dan lain sebagainya. Saya minta kepada Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap seluruh proyek-proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jangan hanya ada di PT IMIP. Kalau betul-betul kita serius. Nah, selama ini kan kemudian dibiarkan begitu saja. Negara seakan-akan tidak hadir. Nanti kemudian hari ini baru kemudian menyuarakan itu. Makanya kan kita kemudian bertanya-tanya, ada apa dengan pemerintah? Jangan kemudian kita bertarik bahwa karena beda pemerintahan yang sekarang dengan yang kemarin, tidak boleh kita berpikir seperti itu. Ya, karena yang meresmikan juga bandara waktu itu adalah Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Dan menhannya waktu itu adalah Bapak Prabowo. Makanya ini menjadi sebuah pertanyaan juga buat kami. Kenapa baru sekarang? Kemana bea cukai? Kemana imigrasi? Kemana Kementerian Perhubungan yang punya otoritas soal itu? Nah, inilah yang kemudian
saya mengatakan bahwa pemerintah selama ini berarti lalai dalam melakukan pengawasan. Nah, tapi ini menjadi momentum yang baik juga buat kita untuk kemudian mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional yang hari ini ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi jangan hanya kemudian kita selesai soal ribut-ribut soal bandara, tapi banyak persoalan-persoalan sebenarnya di PT yang perlu kemudian kita evaluasi. Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Syamsuddin melakukan peninjauan bandara di wilayah IMIP lokasi pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah pada Kamis 20 November. Peninjauan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan latihan terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali. Setelah melakukan agenda tersebut, Menhan menemukan fakta di mana Bandara Morowali ternyata bergerak tanpa adanya pengawasan dari negara, bea cukai hingga imigrasi. Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara anomali yang dapat mengganggu kedaulatan ekonomi Indonesia. Syafri kemudian menekankan pentingnya regulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan terhadap titik-titik krusial nasional. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan atau Karo Infohan Setjen Kemhan, Kolonel Amriko Ricardo Sirait juga turut merespons perihal Bandara IMIP yang dilaporkan bebas dari pengawasan otoritas pada Selasa 25 November. Dalam keterangannya, ia mendukung pernyataan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang menyoroti adanya anomali dalam regulasi yang menciptakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi. Menurut Riko, absennya pengawasan negara di sebuah bandara dapat membuka celah untuk aktivitas yang tidak tercatat. Namun meski demikian, Menhan masih menunggu pendalaman terkait sebelum memberikan penilaian risiko lebih rinci atas polemik tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.